Dan hello oke sob semuanya, tentunya kalian balik lagi bersama gua Nunuy dalam konten serunya sepak bola nasional. Oke, di konten serunya sepak bola kali ini ada dua kabar. Satunya tentunya menggembirakan dan satunya sedikit kita buat merenung. Oke, yaitu yang menggembirakan dulu pertama tentang timnas Indonesia akhirnya juara FIFA World Cup 2024, partai final mengalahkan Brazil dengan skor 2-1 apa 2-0 gitu. Dan ya selamat buat timnas FIFA World Cup kita kategori konsol. Soalnya kalau nggak salah mobilnya yang juara Malaysia kalau nggak salah ya, koreksi kalau gue salah, tapi terselamat buat yang kategori konsol FIFA World Cup kita telah menjuarai, telah membawa nama, telah mengharumkan bangsa Indonesia di pentas dunia. Oke. Dan FIFA World Cup tersebut skuadnya diisi oleh Rizky Valdan, Akbar, terus sama dan Elga Cahya Putra. Oke. Sekali lagi buat ketiganya selamat, telah membawa nama Indonesia dan bendera Indonesia berkibar dan bersinar di kancah dunia. Oke sob, balik lagi kalau gua bilang menyampaikan satu lagi kabar kurang mengenakan kita, yaitu timnas Indonesia kita, timnas muda kita, timnas Piala AFF kita ditahan imbang oleh Laos 3-3. Flashback sedikit, kalau gua nggak salah di tahun 2012 atau tahun 2013 kita pernah ditahan imbang Laos juga. Waktu itu skornya seri juga, berapanya gue lupa. Nah, kalau kita masuk ke bahas pertandingannya, ya kalau dibandingkan dengan pertandingan Myanmar, jelas pertandingan Indonesia versus Laos dibandingkan Indonesia versus Myanmar lebih seru, lebih gregetan, lebih berkeringat ketika kita menonton pertandingan Indonesia versus Laos kemarin yang digelar di Stadion Manahan Solo sob. Cuman begini, kita 2 kali ketinggalan, 2 kali mengejar, 2 kali harus menyamakan kedudukan. Bahkan di waktu unggul kita juga lengah posisi pada sektor kiri, ada lengah antisipasi penjagaan, di mana umpan cutback Laos berhasil diteruskan, dan itu emang sesuai, emang murni kok, tidak out, emang masih ada di garis, ujung garis, dan itu belum out, bola belum sepenuhnya keluar, sah-sah aja golnya. Kalau kita dibandingkan dengan 2 gol gua agak ngacak, agak berantakan sob. Bahas pertandingannya, 2 gol yang dicetak Laos ke gawang Indonesia, 2 golnya tentunya sangat di luar ekspektasi kita. Kita tidak menyangka, tidak bisa dibilang kita terkejut juga dengan 2 gol tersebut dari Laos, yang benar-benar ada kontribusi setup permainan dari Laos kan ya. Gol ketiga juga itu pun dari transisi negatif ke positif kan, sedangkan yang dari gol kedua kan bola kita yang diintercept pemain Laos, bola kita berhasil masuk ke pertahanan permainan Laos. Kita berhasil lebih menekan Laos dibandingkan lawan Myanmar. Oke. Mungkin kalian semua setuju itu sob, tetapi gampang banget pertahanan kita kebuka, gampang banget pertahanan kita keacak-acak. Tentunya 2 gelandang kita, Arkan Fikri benar-benar underperform banget, terus Hanan kan yang di tengah akhirnya yang bermain kebanyakan Marcelino. Ketika Marcelino bolanya berhasil diintercept, terjadilah gol pertama apa gol kedua gitu.
Nah, terus kan si Hanan ini yang pemain Persija dia lebih didorong kebanyakan bermain di sisi kanan juga. Jadi tengahnya ini ketika di counter ada reaksi dari Laos, pertahanan timnas Indonesia ini langsung kebuka lebar gitu. Pertama ya gua kurang serak banget, kurang greget banget melihatnya Kakang pada pertandingan pertama. Bener aja waktu kejebolan 1 apa kejebolan 2 dipanggil oleh coach STY. Terus kenapa juga kipernya emang diturunkannya bukan Cahya. Kemarin ketika pemain Myanmar transisi juga dari negatif ke menyerang, dari negatif ke positif, Cahya berhasil menggagalkan dan men-save 2 kali. Itu pun lawannya lebih bergairah dibandingkan Laos, yaitu Myanmar gitu kan. Sutannya terlihat berbahaya. Ini kan kemarin bolanya kebanyakan ada yang deflect, ada ya rata-rata deflect lah masukin gitu, masuk ke 2 gol pertama Laos. Bahkan seharusnya ada 1 gol pertama apa gol kedua tuh yang seharusnya kalau nggak kena deflect tersebut, intercept tersebut dari Kadek, itu bolanya out keluar. Ada gol pertama gol kedua kalau nggak salah yang salah intercept, antisipasi bola dari Kadek yang bolanya dari sisi kirinya penyerangan Laos, terus bolanya menyilang ke kanan. Itu kan ada, kalau kalian amatin ada suatu momen Kadek tuh gagal clearance atau gagal kontrol bola sehingga bola langsung lowong plong ke sisi kanan dan diambil. Ferrari-nya udah berdiri kejauhan, langsung one by one dengan Ferrari. Cahya lagi. Kadek Arel juga kalah lama, temponya jauh kan, lari mengejar, nggak bisa nutup, masuk juga. Terus ya selain kiper yang kurang, terus si back Persib yang kurang tadi, terus pemain Arema tuh yang tengah tuh gelandang juga kurang, Arkan Fikri. Kalau menurut gua pribadi nih, terserah kalian bisa terima atau tidak. Terus Marcelino terlihat kerja keras, terlihat susah payah membangun bola dari belakang sendirian. Terus ya Rafael Strijk jadi kayak kehilangan tandem di depan, mati pergerakannya. Rafael Strijk benar-benar bisa ngesut ke gawang paling cuman berapa sih? 3 sutan, 2 ke atas gawang, ada 1 sih tipis, terus 1 lagi yang on target yang di tepi sama kiper babak kedua. Itu pun dia mesti berjuang sendirian untuk menjemput bola dari lini tengah. Benar-benar lini tengahnya kita tuh kesulitan banget yang benar-benar harus dibenahi. Pertama oleh Coach Sintayong pada skuad muda Piala AFF ini ya lini tengah. Emang sih ini Coach Shin sendiri bilang kepada media, kepada wartawan semuanya, kepada PSSI terutama, mungkin kalau dia pengen memberi jam terbang, pengen memberi menit bermain kepada semua pemain yang ada di skuad, oke? Kurang lebihnya seperti itu. Tetapi dia juga harus bisa melihat pemain itu siap, tidak mungkin diturunkan gitu. Sekali lagi ya ini bukan salahnya Coach Shin semuanya gitu. Coach Shin hanya mencoba merotasi gitu, menurunkan pemain, memberi kesempatan, memberi jam terbang. Emang ada secara mental tidak siap ya juga dari para pemain yang tidak perform, dari Arkan Fikri, dari back Persib, dari goalkeeper, terus beberapa pemain lagi. Terus ya kita beruntung banget punya Arhan Pratama, 3 gol kita semuanya dari set piece semuanya. Terus gol ketiganya Indonesia, umpannya Ferrari emang bagus banget. Corner kicknya kenapa dari awal yang ngambil bukan kok Ferrari sih?
Donitri Pamungkas, astagfirullahaladzim, bagus banget bolanya, diagonalnya, melengkungnya, bolanya jatuh di header lah sama siapa, sama Ferrari mencetak 2 gol dari golnya lemparan pertama Pratama Arhan, gol keduanya juga. Terus ya ini benar-benar kalau mau buat evaluasi pembelajaran, ini waktunya ini sangat tepatnya, walaupun nanti gimana ya lawan Vietnam sih peluang persentase menang gue mungkin cuma 20-25%, sisanya kesempatan Vietnam ya lebih tinggi untuk meraih kemenangan. Vietnam menurunkan benar-benar pemain inti, Sob, benar-benar pemain kalau nggak salah nih pemain di kualifikasi Piala Dunia kedua, fase kedua yang dihajar Indonesia, dan itu semuanya pemainnya turun di Piala AFF kali ini. Dia sampai uji coba ke luar negeri, khususnya negara kuat Asia itu Korea Selatan, beruji coba sampai klub-klub di sana, benar-benar niat, benar-benar pengen meraih berpotensi juara di Piala AFF 2024 ini. Kalau pun kita pengen bisa lolos ya kita harus yakin punya mental lawan Filipina nanti. Apalagi lawan Vietnam benar-benar Marcelino nggak bisa main. Pelanggaran Marcelino yang pertama, kartu kuning, itu istilahnya benar-benar apa bisa dibilang nggak penting gitu, Sob. Dia kan habis melakukan pelanggaran, berapa menit kemudian pas ada jeda pertandingan juga mendapat panggilan kan dari Coach Shin. Terus pelanggaran kedua, dia kan berapa menit sebelum itu kalau kalian nonton, kalian amati, dia habis melakukan tackle bersih yang gemilang, yang bagus, timingnya tepat banget seperti itu, mirip seperti itu. Tapi di tackling seperti itu, momennya dia nggak dapat, momennya dia nggak pas, ya itu layak kartu kuning. Lagi pula yang dijadikan orang-orang untuk membatasi pergerakan lawan untuk mencuri bola, kenapa Marcelino gitu ya, di mana gelandang bertahan yang satunya gitu kan. Kalau yang menjaga garis pertahanan akhir, lain akhir kalau nggak salah Donitri Pamungkas. Ya masalah transisi, masalah dari positif ke negatif lawan Laos, masalah mental, masalah ketidaksiapan, masalah apa ya, masalah kreativitas bahkan lebih terlihat mungkin dibandingkan sama lawan Myanmar boring banget, lawan Laos lebih kelihatan gitu. Tapi benar-benar ketika kita kerebut, kita ke intercept, kita mendapatkan serangan balik, gawang kita benar-benar berasa kosongnya. Emang lawan Myanmar ada tuh sekali, 2 kali, 3 kali peluang, dan di konten sebelumnya gue bilang itu akan menjadi sisi faktor yang bahaya juga untuk timnas Indonesia. Dan benar aja lawan Laos kita mendapatkan, ketika Laos mendapatkan poinnya, mendapatkan posisi yang tepat, mendapatkan ritme yang pas, ya akhirnya gawang kita bisa kejebolan 3 kemarin lawan Laos gitu. Oke. Ya ini emang benar-benar di luar dugaan, benar-benar di luar apa ya, di luar target gitu kan, Sob. Tapi ini bisa menjadi pembelajaran skuad muda kita untuk menatap pertandingan ke depannya. Ya amit-amit kita bisa cuman bermain di fase grup doang, ya semoga punya kesempatan lebih gitu kan. Ya pasti tim manajemen, tim pelatih punya apa ya, punya omongan-omongan untuk menaikkan mental, memompa mental apa yang terjadi nanti ketika kita main di Vietnam, di kandangnya Vietnam. Dan di hari Jumat ini kita udah berangkat ke Vietnam ya, Sob ya semua. Dan gua masih pengen melihat skuad muda ini bisa melakukan apa lagi sih di skuad AFF. Dan ini kan pemain semua yang di liga, yang sesuai di liga, yang rata-rata ya pemain asli Indonesia semua, nggak ada pemain keturunan cuma 1 doang, Rafael Strike. Ya sekarang kita kan bisa ngelihat
Ya, bagaimana liga kita, apakah udah cukup atau masih kurang atau kayak gimana, kan kalian bisa menggambarkannya sendiri sob. Oke, kalau menurut gue gitu aja. Tapi yang sangat disesali, butuh banget sih kita lawan Marseille, butuh banget sih kehadiran Marseille untuk lawan Vietnam. Aduh. Dah, sekian konten serunya sepak bola nasional kali ini sob. Sampai ketemu di serunya sepak bola nasional selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, share, like, comment, share. Oke, see you and bye bye. Jaga kesehatan. Bravo sepak bola Indonesia.